Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu perkataan, madrasatun li abnaiha. Ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Madrasah atau madrasah? Sekolah. Sekolah tempat apa? Belajar. Tempat pendidikan. Artinya apa itu? Artinya tulang punggung pendidikan anak itu adalah ibu. Walaupun kita katakan ayah dan ibu punya tanggung jawab yang sama, sejajar. Untuk mengurus anak, mendidik anak, itu harus ada dua pemimpin yang sama derajatnya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, yaitu ayah bunda. Redaksi Al-Quran selalu abuwain, dua orang tua. Enggak disebutkan suami istri, enggak, atau ayah bunda, tidak. Tapi kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua punya posisi yang sama. Supaya apa? Supaya tidak saling lempar tanggung jawab. Bisa aja kan, si ibu mengatakan, itu kan urusan bapaknya. Atau si ibu mengatakan, atau si ayah mengatakan, itu urusan ibunya. Kalau seperti ini, anak ini akan terlantar. Ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya keduanya itu saling bahu-membahu. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Paham Bu ya? Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Maka di dalam mendidik anak, memang idealnya itu harus ayah bunda. Walaupun single parent itu mungkin saja berhasil, tapi nggak ideal. Kenapa? Karena anak perlu dua sosok itu. Ada beberapa hal di mana ibu tidak bisa menghandle tugas-tugas ayah. Dan ada juga ya keadaan di mana kondisi di mana seorang ayah tidak bisa menghandle tugas seorang ibu. Dan anak itu baik anak laki-laki maupun anak perempuan perlu dua sosok ini. Maka single parent itu tidak direkomendasikan. Ya, tidak direkomendasikan. Yang terbaik adalah punya dua sosok yang akan mendidik anak ini kepada fitrahnya, yaitu sosok ayah dan ibu. Dan tentunya ya di dalam mendidik ini harus satu derap langkah supaya enggak tumpang tindih. Seperti sepasang kaki ya, itu kan enggak boleh saling mendahului. Harus satu derap langkah sehingga kita bisa maju ke depan dengan cepat sampai ke tujuan. Seperti itu, ayah bunda itu harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Yang susah adalah di dalam satu rumah tangga, ayah membangun, ibu meruntuhkan. Atau sebaliknya, ibu membangun, ayah meruntuhkan. Ini nggak jadi ini. Yang lebih parah lagi dua-dua meruntuhkan. Ya, seperti
ya kita katakan keluarga broken home, rumah tangga broken home, gimana nasib anak-anaknya? Hancur, ya, hancur. Nah, maka keduanya harus saling mengisi, membangun, ya, bahu membahu. Barulah ya anak itu ya bisa kita bawa ke arah masa depan yang baik. Karena anak ini datang ke dunia dengan rezekinya. Rezeki di sini maksudnya bakat. Setiap anak itu punya bakat-bakat terpendam yang harus bisa dieksplor. Dieksplor tahu ya? Harus bisa digali bakat ini oleh kedua orang tua. Ya. Nah, maka nanti Ibu, kalau punya anak, pulang ke rumah, coba perhatikan anak-anak Ibu. Setiap anak itu datang ke dunia ini lahir dengan bakatnya. Sayang kalau disia-siakan. Akan tetapi masalahnya kalau orang tua nggak ngurus, nggak mau tahu, nggak peduli, bakat ini juga nggak akan terasah, nggak akan muncul, sia-sia. Sehingga ya kita katakan anak ini tidak bisa memanfaatkan bakat yang ada pada dirinya. Banyak itu anak-anak yang berbakat, tapi orang tuanya nggak peduli, sayang, kasihan sebenarnya. Yang mana bisa jadi bakat itu menjadi masa depan anak tersebut. Bahkan mungkin bisa bermanfaat bagi manusia, umat manusia. Tapi ya karena orang tuanya nggak peduli, sibuk entah nggak karuan, akhirnya bakat itu tersia-siakan. Memang sayang sekali itu. Ya. Nah, jadi kita mendidik anak itu bukan hanya membesarkan badannya. Ya, membuat dia tersenyum dan tertawa. Enggak. Ya, mendidik itu membangun karakter. Ya, terutama kemampuan, ability si anak ini, kemampuan dia. Ya, para jemaah, maka Allah mengatakan itu dalam Al-Qur'an, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka para orang tua khawatir, takut meninggalkan anak-anak keturunan generasi yang lemah. Yang mereka khawatirkan masa depannya. Kalau ibu punya anak, kira-kira ya bisa enggak memastikan masa depannya seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya? Atau entahlah nanti gimana. Karena kita ini kan para orang tua tinggal tunggu waktu aja. Ya, secara umur mungkin sisanya enggak lama. Ya berapa lama lagi lah kita ada di dunia ini. Kemudian setelah kita, siapa yang akan melanjutkan? Anak-anak. Ini anak-anak kalau nggak dipersiapkan, dia nggak bisa apa-apa. Apalagi tantangan ke depan ini semakin berat. Anak-anak ini kalau nggak dipersiapkan hancur. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan anak-anak ini masa depannya ada di tangan orang tuanya. Tergantung orang tuanya. Maka Ibnul Qayyim mengatakan, anak itu bergantung kepada apa yang dibiasakan oleh pendidiknya. Apa yang dilakukan oleh pendidiknya terhadap dirinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka masalah pendidikan anak itu adalah masalah penting. Yang mana kadang-kadang kita berusaha untuk menghindarinya. Kita banyak menulis tentang parenting, Bu, ya. Mungkin Ibu bisa searching di internet tulisan-tulisan kita tentang parenting. Dan memang kita kesana kemari ngisi tentang parenting di sekolah-sekolah. Ya, karena kita lihat masalah pendidikan anak hari ini itu masalah yang sangat urgen.
Karena kita ini sebenarnya bertarung dengan orang-orang di luar kita itu di dalam hal mempersiapkan generasi. Islam melawan umat-umat lain di luar Islam itu di dalam hal apa? Ekonomi? Enggak. Persenjataan? Juga enggak. Tapi dalam hal mempersiapkan generasi. Siapa yang berhasil mempersiapkan generasinya, dialah yang akan memenangkan peperangan itu. Dan ini tugas kaum muslimin sebenarnya. Maka dari itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, keutuhan rumah tangga itu sangat penting untuk menjaga ya kekondusifan di dalam mendidik anak. Karena kalau rumah tangga itu sudah nggak harmonis, kita bisa tebaklah ya bagaimana urusan anak-anak mereka. Kalau suami istri sudah nggak harmonis, tengkar terus, apa yang terjadi? Siapa yang jadi korban? Kalau suami istri bertengkar, siapa yang jadi korban? Pasti anak itu. Kadang-kadang istri lebih mementingkan egonya. Suami juga sama. Siapa yang jadi korban? Anak. Kadang-kadang kalau sudah ribut itu, kebenciannya kepada suami dilampiaskannya kepada si anak. Aneh Bu ya? Iya. Si anak ini nggak tahu menahu ini. Ya, tapi dia jadi korban. Kalau seperti itu adanya, maka jangan harap keduanya bisa saling kerjasama. Gak usah kerjasama lah. Mendidik anak saja sudah susah itu. Ya, apalagi sudah mengambil sikap nggak peduli. Wah, memang gue pikirin katanya. Udahlah urusan si bapak lah atau si suami. Ini sama dengan kita menjerumuskan generasi-generasi penerus kita sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tantangan pendidikan anak di masa yang akan datang itu jauh lebih berat. Kira-kira ya, anak-anak kita ini setelah mereka dewasa, bisakah mereka ya kita katakan memikul tanggung jawab mereka sebagai penerus kita? Wallahu a'lam jawabannya. Ya, kalau kita lihat anak-anak sekarang, ya kadang-kadang orang tua bisa ngelus dada. Ya, jauh kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya. Betul nggak? Iya. Lalu apa yang bisa kita buat? Kualitas sekolah, lembaga pendidikan juga nggak bisa diharapkan. Karena banyak sekolah ini terus terang saja, mohon maaf, lebih kepada bisnis oriented. Di sekolah sudah nggak ada lagi pendidik. Ya, guru-guru itu cuma orang-orang yang mentransfer pengetahuan aja. Makanya anak-anak sekarang ini banyak tahunya, tapi kurang ajar Bu. Mohon maaf, itulah yang terjadi. Pengetahuan banyak tahu ini itu, wajarlah. Ibu kan tahu ya, kedudukan ibu sebagai orang tua sudah digeser. Ibu udah nggak laku jadi orang tua, hati-hati. Ibu yang di sini nih, para ibu ini udah nggak laku jadi orang tua. Saya tanyalah ibu, jujur jawabnya. Anak ibu pernah bertanya sama ibu, paling minta uang jajan ya. Kalau nanya nggak nanya sama ibu, dia nanya sama Google. Ya, ya. Bertanya ini, bertanya itu, dia nggak nanya sama ibu lagi. Siapa yang dia tanya? Google. Sekarang kedudukan kita sebagai orang tua itu sudah mulai digeser dengan Google. Ya, ada apa-apa anak itu buka Google, dia nggak nanya sama orang tua. Dulu ya kita orang tua kadang-kadang kesel itu ditanya terus kan begitu ya. Nah,
Dulu jadi orang tua harus bisa mempersiapkan jawaban. Sekarang enggak. Pusing-pusing suruh buka Google aja. Katanya anak harus dibatasi dari handphone. Tapi kalau ditanya nyuruhnya buka Google. Gimana itu? Itu kan kontradiktif. Ya. Nah, tanpa kita sadari, kedudukan kita sudah digeser sama Google. Ya, anak itu lebih dekat ke Google daripada kepada orang tuanya. Ya, apalagi anak-anak remaja, Bu. Itu macam ada magnet di tangannya, lengket itu handphone. Betul nggak? Ibu punya anak remaja. Ada yang nggak pegang handphone? Jangan-jangan jumlah handphonenya lebih banyak daripada yang ibu miliki. Iya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita bicara pendidikan anak ini, kita bicara yang nyata-nyata aja lah ya. Kadang-kadang kita nggak perlu bicara terlalu idealis, tapi nggak wujud di alam nyata. Ya, jadi itu baru Google, Bu. Apalagi ke depannya kita siap-siap harus menghadapi, kemajuan teknologi yang namanya AI, Artificial Intelligence, yang lebih pintar daripada Google. Bayangkan itu, maka kita sebagai manusia eksistensinya nanti dipertanyakan. Perlu nggak saya jadi manusia? Bayangkan itu ancamannya ke depan. Itu yang akan dihadapi oleh generasi-generasi penerus kita. Bisa kita bayangkan itu. Bagaimana berubahnya wajah dunia dengan kemajuan teknologi. Terutama teknologi informasi, Bu. IT. Ya, nah kita nggak bisa menafikan itu. Seperti sekarang lah, Ibu memfatwakan WA, Instagram, Facebook haram. Ada yang dengar nggak? Buka Google haram. Ada yang dengar? Nggak ada, diketawai. Itu kemajuan yang nggak bisa kita cegah. YouTube haram, kira-kira ada yang dengar? Iya, kenapa? Itu sesuatu yang nggak akan bisa kita hempang. Itu yang kita hadapi. Zaman sekarang ini, perubahan yang terjadi pada generasi-generasi muda luar biasa. Kenapa? Karena semakin banyak tontonan yang dilihatnya. Sikap dan perilaku manusia itu sangat terpengaruh dengan apa yang dia dengar dan dia lihat. Ibu buka handphone lihat apa? Jujur. Lihat banyak ya bilang aja lah. Nggak mungkin nggak buka YouTube. Ya, apalagi yang dibuka? Banyak lah ya. Belum lagi online OL ya, online shop ya, all shop, macam-macam ya kan. Nah itu kita manusia dewasa yang punya kematangan berpikir, kita aja nggak bisa menghandle itu, apalagi anak-anak, Bu. Betapa bahayanya handphone itu di tangan anak-anak. Kita aja orang dewasa yang matang pikirannya aja gagal, ya, apalagi anak-anak, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi itulah kenyataan yang kita lihat hari ini. Tontonan jadi tuntunan. Apa? Tontonan jadi tuntunan. Hati-hati, ibu memberikan handphone kepada anak. Ya. Saya pernah pergi umroh akhir tahun. Biasanya itu umroh liburan. Yang ikut itu biasanya orang tua dan anak-anak mereka, ya sekaligus liburan. Namanya juga umroh liburan, kan begitu ya. Ada beberapa keluarga yang ikut bersama anak-anak mereka. Rata-rata pasangan-pasangan muda atau yang kita katakan anaknya
di bawah 10 tahun rata-rata. Mereka bawa anak-anak mereka umroh. Ada beberapa anak-anak yang ikut di situ. Puluhan juga lah, banyak juga. Kebetulan saya pembimbingnya. Ya. Nah, ya biasalah ya namanya pembimbing umroh ya. Itu harus mengontrol jemaahnya ya, terutama waktu makan kita mengecek ya, sudah hadir nggak semuanya di ruang makan. Satu ketika saya berada di ruang makan, nunggui jemaah lah, udah hadir semua rupanya, banyak anak-anak juga di situ ya. Tapi ada satu pemandangan yang saya terkejut begitu ya. Terkejut betul. Saya perhatikan semua anak yang ada di ruang makan itu, satu demi satu. Saya lihat semua anak, ya semua anak, ini bocah-bocah semua itu di bawah 10 tahun. Enggak ada yang enggak pegang gadget. Kalau enggak handphone, ngepet, main iPad. Gitu. Ada yang pegang handphone, ada yang pegang iPad, ada yang pegang tab, kan begitu ya. Semua. Itu sedang makan, di ruang makan. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Menyuapi anaknya. Sementara anaknya itu sibuk main gadget. Dia nggak lihat orang tuanya. Dia lihat gadgetnya. Itu sedang makan itu. Dia nggak peduli makanan apa yang disuapkan ke mulutnya. Itu yang saya lihat, Bu. Semua anak, bayangkan itu. Habis makan, saya bincang-bincang dengan salah seorang orang tua di situ yang punya anak satu gitu ya. Saya tanya, Pak, Bu, apa memang biasa seperti itu di rumah? Apa jawabannya? Oh iya Ustaz, supaya dia enggak rewel. Ya cara mudah dikasih handphone aja. Nah, supaya anteng enggak rewel. Ya udah dikasih handphone. Oh rupanya begitulah cara orang tua untuk mengatasinya. Mengatasi anak rewel supaya enggak repot-repot, kasih handphone aja, kasih gadget. Sudah tenang itu anak, main gadget, asik dia. Itulah yang terjadi para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, lalu bagaimana anak ini ya bisa selamat dari benda itu? Ya ada yang nonton YouTube, ada yang main game, entah apalah di situ. Ada yang nonton film, macam-macam. Ya, karena handphone ini dulu dia disebut smartphone. Tahu artinya? Ponsel pintar. Karena memang betul-betul pintar. Dia bisa membantu tugas-tugas kita, jadi asisten pribadi. Dulu benda ini di tangan para bisnismen untuk membantu pekerjaan mereka. Awal diciptakan benda ini, Bu. Ya. Hingga dulu orang kalau pegang ponsel pintar ini, wah ini pasti tajir melintir ini. Pasti bisnismen ini, kan harganya juga mahal. Masih ingat Nokia yang macam batu bata itu? Nah, ya. Itu kan smartphone mungkin paling lawas lah ya. Ya E90 komunikator, ya masih ingat Bu, ya punya Bu ya. Itu yang pegang siapa? Anak-anak? Enggak. Ya pokoknya bisnismen lah, atau orang-orang penting yang banyak kesibukannya, kan begitu ya, banyak pekerjaannya. Tapi sekarang benda ini sudah bergeser fungsinya. Ya, dia bukan lagi alat untuk membantu para pebisnis tadi. Tapi sekarang sudah menjadi alat entertainment. Makanya semua orang pegang, karena semua orang perlu hiburan.
Terus teranglah, ibu pegang handphone sekarang untuk bisnis atau untuk hiburan? Alah, kadang berapa lama lah dipakai untuk komunikasi. Lebih banyak untuk apa? Hiburan, belanja kalau ibu-ibu, kan begitu ya. Kan begitu. Ada itu orang tua yang bingung, kenapa? Karena anaknya jadi shopaholic, gila belanja. Ini remaja putri, Bu ya. Tiap hari datang barang-barang online. Udah itu COD lagi. Pinter ini anak itu ya. Pusing orang tuanya, ya. Nah, demikian. Udah pinter belanja dia. Ini kan coba lihat. Kalau dulu, anak-anak dulu pikirannya apa? Bagaimana untuk bisa mandiri ya? Sekarang enggak. Gimana bisa belanja itu? Yang bayar siapa? Orang tua. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi ini tantangan kita di dalam mendidik anak hari ini. Ibu punya anak di rumah pegang handphone enggak? Berapa umurnya? Untuk umur anak-anak yang basuta, bawah 10 tahun, ibu kasih pegang handphone enggak? Yang punya anak basuta, bawah 10 tahun. Siapa yang punya anak yang masih basuta, bawah 10 tahun? Dikasih pegang handphone enggak? Dikasih. Ayo bunuh diri itu, Bu. Remaja aja belum tentu bisa memegang benda itu. Apalagi bocah. Ya, saya tahu itu. Pasti itu alasannya. Ya, ketika ada musibah COVID ya, COVID, ya sekolah online, mau nggak mau, anak-anak itu pegang handphone. Sudah pegang, bisa ditarik lagi? Nggak bisa. Jadi musibah itu salah satu musibah yang terjadi karena COVID itu. Ya, anak-anak sudah kenal handphone, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi kita tarik. Sekali ibu kasih, udah. Apalagi kan dia sudah tahu itu. Pernah nggak lihat di YouTube kalau nggak salah, anak-anak yang ngamuk sama orang tuanya karena handphonenya nggak ada kuota. Dia minta kuota. Ada ibu ya? Pernah ibu lihat itu ya? Dia udah ngerti, Bu. Ini aja dikasih, nggak ada kuotanya, nggak mau dia. Itulah dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi maksudnya apa? Benda ini itu seperti jendela dunia. Ya. Dia bisa lihat apa saja. Terus terang, orang tua pasti nggak tahu, nggak bisa mengendalikan lagi. Kalau anak pegang handphone, dia lihat apa? Bisa? Nggak bisa. Ya. Nah, jadi dia bisa dikatakan hilang di dunia maya. Dulu, Bu ya, kalau kita punya anak atau kita dulu masih remaja, orang tua kita itu nggak pusing kalau kita nggak pulang misalnya. Kenapa? Karena dia tahu teman kita siapa, fulan. Betul nggak? Iya. Dulu kita, orang tua kita tahu itu. Teman kita siapa, kalau main ke rumah siapa. Kalau kita nggak pulang, orang tua itu nggak bingung, kenapa? Dia akan hubungi orang tua fulan. Nah, nggak keluar dari situ tuh. Tapi sekarang, Bu, kita nggak tahu siapa temannya, karena temannya di dunia maya. Berapa banyak anak-anak yang jadi korban ke dunia maya, korban Facebook dan lain sebagainya. Ini kan bukan isapan jempol yang saya bilang ini. Berapa banyak, Bu, yang jadi korban? Ya, kita nggak tahu. Nah, kalau kita bebaskan dan kita tidak kendalikan itu, selesai sudah. Ada cerita itu ya, seorang ibu kesel sama putrinya, remaja putrinya. Akhirnya orang tua ini, si ibu ini mengusir putrinya itu. Pergi kamu dari sini, karena marah ya. Emosi. Anak remaja itu nggak bisa diancam-ancam, Bu. Hati-hati. Remaja itu
sama dengan nekat. Hati-hati, kalau ibu punya anak remaja, hati-hati dengan remaja. Kenapa saya katakan demikian? Karena remaja itu beda dengan bocah ya. Remaja itu sudah punya kemampuan, kekuatan untuk mengeksekusi. Sementara akalnya masih kurang. Bocah akalnya kurang, sama seperti remaja. Tapi bocah nggak punya kemampuan untuk eksekusi. Dia belum punya power. Jadi ibu aman. Tapi sama remaja hati-hati. Ngancam atau bersikap, dia bisa memberikan reaksi. Kenapa? Karena dia sudah punya power, Bu. Ada remaja yang bunuh orang tuanya. Ada. Kenapa? Itu yang terjadi di Cimanggis. Pernah baca kisahnya itu, kasusnya. Seorang anak remaja menikam ibunya sampai puluhan kali. Nyata ini. Silakan searching lah, cari di Google kasusnya itu. Puluhan kali, Bu. Ya, tewaslah. Sebenarnya ayahnya ditusuk juga, cuma masih bisa ditolong. Kenapa anak ini nekat menikam orang tuanya? Oh, kalau netizen ya udah jelas lah. Oh, ini anak durhaka, kan begitu ya. Enggak tahu balas budi. Air susu dibalas dengan air tuba. Ya, begitulah komentar netizen. Namanya netizen plus 62. Mereka enggak lihat sebab musababnya. Saya katakan, mana yang lebih salah di sini? Anak atau orang tua? Ya jelas ya, apa yang dilakukan oleh si anak remaja ini salah ya, nggak bisa dibenarkan. Tapi kalau ibu tahu sebabnya, ibu terkejut. Tahu sebabnya apa? Anak ini ternyata sudah menjadi korban kemarahan orang tuanya, ejekan, bulian orang tuanya dari kecil. Karena anak ini mungkin banyak kurangnya ya, kurang-kurang lah bisa kita katakan dibanding dengan anak saudara-saudaranya yang lain. Dia dibully sama ayah ibunya ini dari kecil. Ya dikatakan diejek anak yang nggak berguna lah, anak nggak diharapkan lah, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang dimarahi. Orang tua ini lupa. Mungkin mereka lakukan itu ketika anak ini masih kecil. Dan itu yang terjadi memang. Itulah yang mereka lakukan terhadap anak ini dari kecil. Waktu kecil iyalah Bu. Dia nggak ngelawan sih. Ya dia diam aja. Dia pendam itu ya. Ya, walaupun dia kesel sebenarnya. Itu terus terjadi sampai anak ini beranjak remaja. Nah, ini masalahnya. Ketika anak ini remaja masih dapat perlakuan yang sama, orang tua ini nggak tahu ya, bahwa sekarang anak ini bukan bocah lagi, sudah jadi anak remaja. Dia punya power untuk mengeksekusi. Apa yang terjadi? Yang namanya manusia ada keselnya ya. Ketika dia kesel sampai pada puncaknya, dia ambil pisau, cerot, selesai Bu. Ma'asalamah. Nah kalau ibu tahu sebabnya seperti itu, siapa yang lebih salah? Saya tanya dulu. Apa yang menyebabkan anak ini nekat seperti itu? Ya pendidikan orang tuanya. Ini kasus seperti ini bukan pertama, mungkin juga bukan yang terakhir ya. Sebelumnya sudah terjadi di Medan, Bu. Seorang anak itu memartil, tahu memartil? Partil tahu martil? Palu. Semua anggota keluarganya sampai mati. Yang selamat cuma satu. Karena kebetulan nggak ada di rumah. Kalau ada di rumah mati juga. Anak ini anak bungsu. Orang tuanya bukan orang sembarangan, dosen kalau nggak salah. Tapi anak ini
ya di underestimate oleh semua anggota keluarga itu, mulai dari ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Mungkin karena kurang-kurang lah begitu ya. Atau tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Hingga dia menjadi sasaran amarah, ejekan. Ya mungkin ada batasnya ya. Ketika anak ini remaja, ya namanya manusia kadang-kadang kita nggak tahu ya setannya kapan munculnya begitu ya. Nah, masalahnya adalah anak ini sudah remaja. Remaja itu nekat. Kenapa disebut makhluk nekat? Akalnya kurang, kekuatannya sudah jadi, Bu. Hati-hati, maka saya katakan punya anak remaja hati-hati. Remaja itu mulai 10 sampai 20 tahun itu remaja itu. Ada remaja awal, tengah, dan puncak remaja atau remaja akhir atau disebut juga pradewasa. Ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan. Itu terjadi itu. Nah, demikian juga si ibu ini karena kesel. Akhirnya dia usirlah putrinya itu. Keluar kamu dari sini. Apa yang terjadi? Betul-betul minggat, Bu, remaja putri ini. Bayangkan remaja putri minggat, apa enggak? Ini orang tuanya sudah ngaji seperti ibu-ibu ini. Sudah pakai ya pakaian syar'i, anaknya juga di pondok. Main usar-usir karena gusar, ya. Karena kesel, diusirnya anak remaja putrinya itu. Betul-betul pergi, Bu. Nangis guling-guling itu si ibu. Kenapa? Karena dia bingung. Bukan, mau nyari kemana gitu. Karena dia nggak tahu ini temannya siapa gitu. Dia mau kemana, siapa yang didatanginya begitu. Telepon keluarga sana sini nggak ada. Ya dia memang ke rumah temannya, tapi orang tuanya nggak tahu siapa temannya. Itu anak-anak sekarang itu. Ibu kan nggak tahu ya siapa temannya ya. Iya. Kalau yang istilahnya apa ya, yang ya teman-teman nyatanya di dunia nyatanya mungkin cuma segelintir itu. Kebanyakan temannya di dunia maya dan itu semuanya kita tidak ketahui identitasnya. Ya berapa banyak remaja yang pacaran orang tuanya merasa aman. Kenapa? Karena dia lihat teman putrinya itu akhwat. Ternyata bukan akhwat. Itulah teman dunia maya, Bu. Jamin. Jangan lihat profilnya. Itu kadang-kadang bisa mengelirukan. Profilnya perempuan ternyata apa? Laki-laki. Itu terjadi banyak itu. Itulah tantangan kita hari ini. Mendidik anak itu nggak mudah hari ini. Berat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada satu sekolah Islam ini, boarding lagi. Sekolah putri, Bu. Saya nggak usah sebutlah sekolahnya, sekolah apa ya. Tapi masih kawasan Jabodetabek juga. Santriwatinya itu kecanduan K-pop, Bu. K-pop tahu ya? Ya, Korea itulah. Itu orang tuanya nggak tahu, guru-gurunya nggak tahu. Bisa seperti itu ya. Mereka rapi menyembunyikannya. Kenapa? Karena semua itu berjalan di dunia maya. Maka kalau kita memberikan benda itu kepada anak-anak, apalagi basuta, itu bunuh diri namanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi maksudnya adalah supaya kita sadar bahwa mendidik anak hari ini sangat berat. Kalau kita tidak serius untuk menanganinya, apalagi kita dan pasangan kita, selesai sudah, Bu. Ya. Seperti banyak orang tua hari ini ya sudah mengambil sikap
bodoh amat. Amat bodoh lah. Iya kan? Ya, kalau bodoh amat bodoh. Maka seharusnya ya, orang tua itu, ibu pernah meeting sama suami. Tahu meeting nggak? Meeting. Iya. Pernah? Rapat sama suami. Rapat apa? Meeting, makanya saya pakai bahasa lain. Tahu saya kalau rapat nanti dipelesetkan. Untuk apa meeting? Membicarakan tentang pendidikan anak. Mungkin nggak pernah, Bu, ya? Ya itu sangat perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau dipikirin sendiri semuanya pecah kepala. Ya. Nah, mungkin ibu perlu bicara sama suami bahwa mencari uang untuk pendidikan itu belum mendidik. Banyak para ayah merasa saya sudah mendidik. Bagaimana? Wah, saya sudah cari uang untuk pendidikan, itu belum mendidik. Mencari rezeki, mencari uang untuk kebutuhan keluarga itu satu kewajiban. Mendidik anak kewajiban yang lain, terpisah itu, jangan dicampur baurkan. Itu orang tua kan kadang-kadang mencampur baurkan itu. Ibu mengurus sumur, dapur, kasur, itu kewajiban. Jangan jadikan alasan untuk menghindari kewajiban mendidik anak. Saya sudah capek. Itu kewajiban yang lain. Itulah beratnya jadi ibu. Maka ibu-ibu sekalian di sini, ibu tidak hanya dituntut untuk jadi sebuah istri yang baik, tapi lebih dari itu, ibu dituntut untuk jadi ibu yang baik. Banyak wanita sukses jadi istri yang baik, tapi gagal jadi ibu yang baik. Ya, gagal jadi ibu yang baik. Kenapa? Karena memang itu berat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Maka ajaklah suami meeting, Bu, ya. Ajak meeting dia. Untuk apa? Membicarakan masalah-masalah anak. Banyak, Bu, masalah anak itu. Nggak habis-habis, Bun. Tapi kadang-kadang kita kalau ngaji itu, kita suka lari dari kenyataan. Kita bahas ini, bahas itu, tapi permasalahan yang ya kita katakan penting dalam hidup kita berusaha untuk lari dan menghindar darinya, yaitu masalah anak. Saya tahu itu kenapa? Karena saya keliling-keliling ngisi sekolah. Banyak masalah di sekolah, berdasarkan laporan dari pihak sekolah. Ya. Masalah ini. Mereka kadang-kadang sudah, apa ya kita katakan, angkat tangan itu. Nyerah istilahnya. Karena mereka berharap partisipasi dari orang tua. Tapi ternyata itu sulit. Nah, bayangkan, Bu, kalau guru di sekolah sudah angkat tangan. Orang tua di rumah sudah angkat kaki. Lalu siapa yang tersisa itu? Selesai. Well done sudah, matang, Bu. Ya saya ini bicara yang pahit-pahit lah, karena ini masalah kita semua ya. Kecuali ibu mengabaikannya. Udahlah Ustadz, memang gue pikirin ya bolos lah gitu. Ya terserah kan begitu ya. Nah, tapi ya itulah ya yang kita hadapi hari ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada satu acara di sekolah, karena anak-anaknya bermasalah ini. Jadi butuh atensi dari orang tua. Diundanglah orang tua. Dibuat surat undangan. Saya diminta untuk ngisi. Ya saya setujui lah ya. Saya penuhi. Saya katakan, apa ini orang tua datang? Wajib Ustadz, kata pihak sekolah.
Kita sudah kirim undangannya. Saya lihatlah undangannya, wajib hadir. Saya bilang sama mereka, itu kurang. Jangan wajib hadir, fardu ain. Nah pas hari hanya, ibu tahu nggak? Itu yang datang cuma segelintir. Saya hitung cuma mungkin 12-13 orang aja. 12-13 orang aja yang hadir, Bu. Terus terang ini itu yang terjadi. Ketika sebelum mulai materi lah ya, kita buka acara, kemudian saya tanya itu kepada hadirin itu yang jumlahnya cuma 12-13 orang itu. Saya tanya kepada mereka, ini saya nggak salah masuk atau apa gini? Kata bilang. Ini betul sekolah ini, saya bilang. Bukan panti asuhan. Saya bilang. Kalau panti asuhan itu saya bisa maklumi, saya bilang. Saya kira ini panti asuhan. Karena kalau panti asuhan diundang orang tuanya nggak datang lah, kan gitu ya. Namanya juga yatim piatu, kan gitu ya. Saya tanya jumlah muridnya berapa? Ratusan. Ratusan, Bu. Itu yang datang cuma belasan. Saya katakan, harusnya yang datang 2 kali lipat. Karena yang datang ayah bunda. Ini pada kemana semua ini, saya bilang. Kok cuma 12-13 orang yang ada di depan saya. Saya kira jumlah muridnya memang seperti itu. Ternyata ratusan muridnya, Bu. Itulah dia atensi, perhatian orang tua terhadap masalah anak mereka. Gak peduli. Padahal di undangan itu jelas akan membicarakan tentang masalah yang penting. Gitu. Gak peduli. Itu kenyataan, Bu. Ibu kalau diundang ke sekolah oleh pihak sekolah, tentang undangan untuk para wali, datang nggak? Datang, ya bagus. Ya saya tanya acara tersebut banyak yang datang atau banyak yang absen? Jujur. Iya, banyak yang absen pasti, saya tahu itu. Padahal sudah diundang. Kemana orang tuanya? Sibuk yang lain. Ya harus dikorbankan lah. Cari uang memang wajib. Tapi mendidik anak kan sama-sama wajib. Iya, orang tua itu harus siap berkorban demi anak. Harusnya kan begitu ya, para jemaah. Maka kadang-kadang ya, kalau sudah kajian itu materinya parenting, itu sudah pada tiarap semua itu. Iya, saya tahu. Baik yang laki-laki maupun perempuan, ayah maupun bunda itu. Iya. Kurang diminati jelas. Kenapa? Ini bikin pusing ini. Pasti masalah ini yang akan dibicarakan si Ustadz ini. Bikin pusing ini. Tapi kalau kajiannya tentang gimana supaya sukses bisnisnya, bayar pun mau dia, Bu. Nggak diundang, kadang-kadang bayar pun mau itu. Di hotel lah. Ya, itu. Kalau kajiannya nyerang-nyerang sana sini seneng itu. Kenapa? Karena yang ditembak orang lain. Tapi kalau materinya pendidikan anak, wah sudah. Pusing gitu. Ya. Nah, apa artinya? Kita ini cenderung menghindarinya. Tutup telinga. Ya. Banyak sebenarnya masalah-masalah parenting harus kita pelajari, Bu. Saya ada nulis beberapa buku lah tentang parenting. Ada buku yang judulnya Ada Apa Dengan Remaja, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, dan beberapa lagi. Artinya kita sebagai orang tua ya harus belajar juga lah ya. Nah, karena menangani manusia itu nggak mudah. Ya, apalagi anak kita itu bukan robot, pakai program jalan seperti yang kita inginkan, nggak seperti itu di lapangan. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya mungkin
Itulah ya, kita katakan materi kita pada kesempatan siang ini. Dan ya tentunya orang tua itu harus jadi aktor utama pendidikan anak. Salah orang tua memberikan beban itu semua kepada guru. Ibu pernah nonton film? Di awal film itu ditulis pemeran utama, namanya kan gitu ya, Fulan, Fulana, kan itu ya. Ini aktor utamanya ini, pemain apa namanya? Pemain utamanya lah ya, aktor utamanya. Pemeran utamanya. Setelah itu ada nama-nama tulisnya kecil itu. Ini namanya apa? Pemain pembantu, pemain figuran. Ya kecil-kecil itu ya. Nah. Gimana Bu kalau Ibu nonton film dari awal yang muncul itu pemain figuran terus? Dari awal film sampai di end. Kita merasa tertipu. Wah ini film gagal ini. Ditunggu-tunggu pemeran utamanya nggak muncul-muncul. Dari awal sampai akhir yang menongol itu semuanya pemain figuran. Kita pun merasa ketipu kan begitu ya. Ini film apaan ini? Nggak bener ini. Para jemaah. Demikian juga ya di dalam pendidikan anak. Jika aktor utamanya ngumpet, lalu yang disorong ke depan siapa? Figurannya. Siapa? Guru-guru itu. Bu, logikanya aja lah ya. Anak itu, satu anak bisa mengalahkan dua orang tua, Bu. Ayah ibunya, kalah itu. Menghadapi satu anak itu di rumah, ya kan? Lalu bagaimana mungkin di sekolah satu guru menghandle, menangani puluhan anak? Lagi pula guru-guru ini, sejauh mana dia tahu tentang anak-anak itu? Apa mungkin terhandle itu? Enggak sebenarnya. Kalau enggak ada perhatian langsung dari orang tua, enggak mungkin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian ya. Jadi orang tua itu harus jadi aktor utama. Dia yang harus lebih sering tampil. Guru cuma figuran, Bu. Pemain pembantu. Ya, bukan aktor utama. Maka orang tua yang Ibu nyekolahkan anak enggak? Anaknya sekolah, Bu. Sekolah anaknya. Ya, ada dua jenis tipe orang tua yang membawa anaknya ke sekolah. Tipe pertama adalah orang tua yang datang ke sekolah membawa anaknya seperti seseorang yang membawa baju kotor ke laundry. Ibu pernah ke laundry? Bawa baju apa? Bersih atau kotor? Apa yang Ibu lakukan? Lempar katanya. Bang, saya nggak mau tahu, yang penting balik ke rumah sudah rapi semua. Berapa sih bayarnya? Nggak masalah bayar berapa. Yang penting ini baju kotor balik udah bersih ya, begitu. Nah ini ada tipe orang tua bawa anaknya ke sekolah seperti itu. Seperti bawa baju kotor ke laundry. Tipe kedua, ada orang tua yang bawa anaknya ke sekolah seperti seorang desainer yang membawa gaun yang sudah dirancangnya ke tukang jahit. Untuk apa? Untuk disempurnakan. Mungkin kurang ornamen di sana sini. Ya, sehingga kembali gaun itu menjadi lebih indah. Ini tipe. Nah, Ibu bawa anak ke sekolah tipe yang pertama atau yang kedua? Ya, tipe pertama adalah orang tua yang memang nggak mau terlibat dalam pendidikan anak. Itu tipe pertama. Nggak mau tahu dia lempar aja anaknya ke sekolah, semua masalah anak itu harus selesai di sekolah. Yang kedua, ini adalah tipe orang tua yang memang
melibatkan diri dan terlibat dalam pendidikan anak. Dia sudah merancang pendidikan itu dari rumah. Dibawa ke sekolah itu untuk melanjutkan, menyempurnakan. Anak ini sudah jadi sebenarnya dari rumah. Saya dulu menangani sekolah juga, Bu. Anak-anak yang berhasil dan sukses dalam pendidikan, itulah anak-anak yang memang dipersiapkan dari rumah oleh orang tuanya. Dan anak-anak yang gagal adalah anak-anak yang ditelantarkan dan nggak dipedulikan oleh orang tuanya di rumah. Bikin masalah aja itu di sekolah, saya tahu itu, karena dulu saya ngelola sekolah juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja materinya, mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya jika ada pertanyaan ditulis, kita akan jawab pertanyaan ya yang ditulis ya. Ya. Kayaknya ditulis saja bagusnya supaya ada kertas. Iya. Ya, silakan nulis pertanyaan-pertanyaannya, kita akan jawab. Ini pertanyaan pertama ya. Ada pertanyaan, jika seorang pria ingin menikah, apakah dia wajib menghadirkan orang tuanya saat akad nikah? Sementara orang tuanya jauh dan sudah susah kalau safar. Untuk pria dia tidak perlu menghadirkan orang tua. Ya. Karena dia nggak perlu wali. Yang perlu wali itu adalah wanita. Dia hanya perlu membawa saksi, dan itu tidak juga harus orang tua. Jadi nggak ada kewajiban seorang pria ya menghadirkan orang tuanya saat akad nikah. Hanya dari sisi etika lah ya, akhlak. Masa orang tuanya nggak ada kasih tahu? Tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, orang tuanya jauh dan susah untuk safar, berhalangan, maka nggak ada kewajiban dia untuk menghadirkan orang tuanya, ya. Nah, demikian. Yang perlu itu adalah wanita, ya, karena la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Ini pertanyaan dari internet ya, atau dari jemaah. Ustadz, apakah ada kewajiban orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, sementara sekolah Islam sekarang mahal? Ya, tentunya orang tua punya kewajiban untuk memilih lembaga pendidikan yang dipercaya, ya, yang bisa berkoordinasi dan membantunya di dalam mendidik anak-anaknya. Jadi Bu, nggak boleh asal pilih, Bu. Kalau ibu salah memilih lembaga pendidikan, yang jadi korban anak itu salah ibu, ya. Nah, untuk anak, kadang-kadang kita juga harus berkorban untuk masalah biaya. Ya, kadang-kadang orang tuanya bisa makan enak lah, tapi untuk biaya pendidikan pelit. Dibilang mahal, padahal nggak begitu mahal juga. Ya, nah, maunya gratis, baru bilang tidak mahal. Ya wajarlah ibu mengeluarkan biaya untuk pendidikan, kan begitu ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi jangan cerita mahal lagi. Anak kan aset, investasi. Ya kan? Nah, bagaimana kalau dia rusak karena salah memilih lembaga pendidikan? Siapa yang rugi? Orang tua kan. Maka apalah artinya uang? Uang bisa dicari.
Tapi juga saya mengkritik sekolah-sekolah yang berbiaya mahal. Terlalu ya. Kadang-kadang kalau gratis juga ujung-ujungnya jadi nggak bermutu, mohon maaf. Tapi yang berbayar juga jangan berlebihan. Saya kritik juga itu sekolah-sekolah yang terlalu fantastis biayanya. Kadang-kadang dimasukkan perkara-perkara yang nggak perlu, ya, sehingga membebani para orang tua. Nah ini juga nggak baik ini. Sekolah yang terlalu bisnis oriented. Apa solusi terbaik menjadi ibu di akhir zaman ini, Ustaz? Pertama, camkan kata-kata Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Mau sukses dunia harus berilmu. Mau sukses akhirat harus berilmu juga. Mau sukses dunia akhirat, ya jelas harus berilmu. Artinya apa? Jangan berhenti belajar. Ada kata-kata yang perlu Ibu camkan baik-baik di sini. Catat ini. Kita sebagai orang tua, jangan pernah merasa gagal mendidik anak. Ada di sini yang merasa gagal mendidik anak? Ada, tunjuk tangan. Ada di sini yang merasa gagal mendidik anaknya? Coba tunjuk tangan. Nggak ada? Atau jawabannya dalam hati? Lalu. Jangan sekali-kali merasa gagal mendidik anak. Bahaya itu. Itu artinya kita sudah melepas tugas itu. Dan kita mengambil sikap masa bodoh, nggak peduli. Namanya sudah gagal. Banyak orang tua seperti itu. Ini adalah keputusasaan, frustasi. Akhirnya dia, saya gagal. Jangan pernah. Tapi kita harus merasa salah. Karena kita banyak salahnya. Banyak hal yang kita tidak ketahui sebelumnya. Yang perlu kita koreksi. Ya, maka kita wajib merasa salah supaya kita bisa memperbaiki salah itu. Nah, untuk bisa memperbaiki salah kita harus apa? Belajar. Maka jadi orang tua jangan pernah berhenti belajar supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Banyak Bu perkara anak yang kita harus ketahui ilmunya. Banyak sekali. Kalau kita bahas parenting tiap minggu nggak selesai, Bu. Tapi celakanya ini justru perkara yang berusaha untuk dihindari. Atau merasa nggak perlu. Jadi solusi terbaik untuk menjadi ibu yang baik di akhir zaman, jadilah ibu yang berilmu. Hingga tahu itu apa yang mesti dilakukan, bagaimana cara penanganannya. Ibu tahu nggak, menghadapi anak itu kita harus melihat klasifikasi usia. Atau ibu sekarang ini pukul rata aja, anak-anak itu, ibu pukul rata aja semua. Nah ini kan perlu pengetahuan. Nggak bisa spontanitas saja, asal hantam kromo istilahnya. Nggak bisa. Para jamaah yang dimuliakan, maka jangan pernah merasa gagal selama hayat dikandung badan. Tapi wajib merasa apa? Wajib merasa apa? Ibu nggak merasa salah. Wajib merasa salah, karena kita banyak salahnya ini, banyak jahilnya. Jadi orang tua, ya. Nah demikian, itu dia. Yang berikutnya adalah jadilah aktor utama pendidikan. Ya, jadilah aktor utama pendidikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya, kalau jadi aktor utama artinya pertama siap jadi teladan, kan gitu ya. Sabar dan terus mendidik dan membimbing. Ya. Nah,
Ya. Ada lagi? Apa? Sudah. Oh. Ini sudah. Ustadz, berdosakah orang tua yang mengizinkan anak perempuannya sekolah kuliah di luar kota, luar negeri tanpa ditemani mahram? Ya, wanita itu nggak boleh bersafar tanpa mahram, Bu. Perginya dia ke sana bagaimana? Ke luar negeri itu bersama mahramnya atau sendirian? Ya nggak boleh. Dia harus bersafar bersama mahramnya. Kalau di sana ada penanggung jawabnya dan dia nggak kemana-mana di sana, ya boleh. Tapi dalam perjalanannya dia harus ditemani mahramnya. Ya nggak boleh kita biarkan dia jalan dan safar sendirian. Ya, nah walaupun untuk pendidikan, hatta untuk haji, umroh. Kalau dia nggak punya mahram ya dia jangan berangkat. Karena kemampuan bagi wanita itu tambah satu, Bu, yaitu dia punya mahram yang menyertai perjalanannya. Kalau enggak, dia enggak punya kemampuan artinya. Begitu dia, ya. Nah, demikian. Jadi jangan biarkan ya anak-anak perempuan ini bersafar tanpa mahramnya, ya. Nah, safar ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ya mungkin sampai di sini dulu ya, udah 1:30, ya tanpa nggak terasa. 2:30, afwan, 2:30 ya, 1,5 jam juga kita bersama pada siang ini. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pemikiran bagi ibu-ibu sekalian ya, terutama dalam hal ya kita katakan keterlibatan kita di dalam mendidik anak ya. Dan apa yang gambarannya ya yang kita hadapi hari ini berkaitan dengan pendidikan anak. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian saja, subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.